Nah, cuy, ini ada di pantai Pasir Kencana ya, di Kabupaten Pekalongan. Ini alamatnya di Desa Panjang Wetan ya, Kecamatan Pekalongan Utara. Nah, ini salah satu pantai favorit ya di Kabupaten Pekalongan, kayak karena saya lihat reviewnya nih di Google Map cukup lumayan banyak. Nah, tadi saya masuk dikenakan biaya Rp15.000 ya, dan ini motor nggak bisa masuk ya cuy. Jadi motor ini diletakkan di luar area pantai Pasir Kencana, di luar sana. Jadi lumayan cukup luas juga ya untuk area parkir di sini. Mobil pun eh, cukup luas juga ya masalah parkirnya. Dan ketika masuk, wah gila sih, ini tempatnya rapi banget ya, rapi banget dan penuh dengan fasilitas yang mewah-mewah ya dan unik-unik. Di sini saya lihat bersih ya tempatnya di pantai Pasir Kencana. Dan ini saya ngedubbing ya, karena di sini tepatnya di siang ini pihak pengelola sedang memutar sebuah lagu nih. Nah, teringat seperti di Heha ya, waktu di Gunung Kidul di sana ketika masuk mereka putar lagu. Jadi nggak bisa spontan ya saya bicara di sana, takut kena copyright lagu ya gitu ya. Oke, ini ada beberapa wahana, bukan wahana ya, tapi beberapa spot-spot cantik ya yang ada di pantai Pasir Kencana ini. Dan ini tampak ada beberapa pekerja ya cuy, jadi kayak sedang renovasi ya, renovasi beberapa bangunan ataupun fasilitas ya yang ada di Pasir Kencana ini. Nah, itu ada salah satu gazebo ya, dan cukup lumayan bagus gazebonya di situ. Terbuat dari bambu. Keren, 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 keren. Kayak seperti baru ya gazebo di sini. Jadi kalau panas tidak ya, bisa buat pelindung ya kalau panas. Tapi memang minusnya nih, gazebonya bisa dihitung jari cuy. Cuma berapa gitu ya kalau saya lihat-lihat. Jadi kalau ini membludak, wih panas nih pasti nih. Nah, di kanan kita itu merupakan menara batik dengan tinggi 10 meter tuh. Menara batik cukup lumayan bagus menaranya di situ. Dan di kirinya ini merupakan warung-warung makanan ya di sebelah kiri ini. Sebenarnya ini cukup lumayan tertata rapi. Nah, di Pasir Kencana di sini tidak acak-acakan, tidak semrawut untuk masalah fasilitas di sini, termasuk nih warung-warung makanannya mereka disediakan sebuah tempat cukup layak. Tempatnya itu sudah dibangun permanen ya di tembok begitu, jadi enak lah dipandang. Dan nah, ini kolam renang cuy, ini kolam renang nih ya, bukan kolam ikan nih, ini kolam renang. Tapi memang sayangnya ini memang airnya nggak terlalu bening. Ini memang kolam renang untuk anak-anak ataupun dewasa, karena di sisi utara nanti ada bukan utara, di timurnya nanti akan ada kolam renang juga tuh yang lumayan cukup dangkal. Ini dalam ya, nggak dalam-dalam banget sih, paling sekitar setengah meter sampai 1 meter ya di situ ya, di bawahnya boardwalk asik. Jadi ada jembatan, sebenarnya sih cocoknya sebagai jogging track ya di situ ya. Nah, ini arah ke musola dan juga kamar mandi cuy. Nah, ini biasanya kalau kita ke pantai-pantai itu kamar mandinya kadang-kadang kurang terawat ya cuy, tapi di sini cukup lumayan bersih dan banyak banget, bukan banyak banget ya, terdapat dua pilihan ya, satu di sini dan satu lagi nanti ada di panggung hiburan gitu. Ini sebenarnya di sisi kiri ini merupakan area
warung makanan cuy, tapi kayaknya banyak yang kosong ya. Oke, ini sambung lagi, ini musolanya nih, musola ya, ada tulisan tempat wudhu wanita. Kita cari tempat wudhu laki-laki di sini kayaknya. Nah, nih tempat wudhu pria. Oh, berarti oh iya di sini ya. Ya, cukuplah. Ini pantai Pasir Kencana. Bagus juga sih, lumayan ya. Ini ada sedikit ke barat, ya cukup jauh juga sih, nggak sedikit, karena di sana ada musik cukup keras banget. Seperti biasa ketika lagi vlogging seperti ini, ada musik itu merupakan hal yang sangat dihindari. Ini di sebelah barat. Nah, ini di bibir pantainya kotor sekali. Jadi untuk fasilitas memang ini saya akui pantai Pasir Kencana cukup mewah sekali. Mewah, penuh bangunan dengan bangunan yang unik. Tapi ini minusnya di ini tiketnya ya. Ini tiketnya, jadi ini bisa jadi gelang ya. Ini ada lemnya di sini, digelangkan nih tiketnya. Jadi bangunan di sini cukup bagus, rapi juga, dan enak dipandang. Tapi ketika kita menuju ke bibir pantainya seperti ini, kotor sekali. Tapi plusnya di sini air lautnya sangat jernih sekali, bening banget di sini, dan cukup tenang juga ombaknya. Ciri khas pantai utara. Mau coba mendekat. Ih, anget cuy. Airnya hangat di sini. Ya, ini teman-teman bisa lihat sendiri, airnya cukup bening lah ya. Ini tergolong bening ini kalau di pantai utara. Di sini pasirnya berwarna kecoklatan, tidak dominan hitam ya. Di pantai sebelumnya itu kan hampir kehitaman tuh pasir pantai, tapi di sini coklat. Oke, ini nanti saya mau ke sini, melewati ini nih, tangga di sini sampai ke ujung sana. Ini nggak begitu besar sih, nggak begitu luas di pantai Pasir Kencana, tapi cukup bagus dengan bangunan-bangunannya yang cukup estetik, keren. Oke, yuk kita jalan. Oh, ternyata ini merupakan jogging track nih, skywalk namanya. Wih, ini bisa dijadikan tempat untuk jogging dengan sensasi ini di atas tanah, ya memang seperti itu konsepnya. Ini sudah tidak ada musik yang diputar bebas ini. Oke, ini kolam renangnya di sebelah kanan di sini tuh, tapi hijau ini kolam renangnya, kurang bersih.
Ini tadi di sebelah Menara Batik ini, Batik Tower ini, ada perbaikan ya. Terus ini di depan ada perbaikan lagi. Sepertinya sedang memperbaiki ini nih. Kayak dicat ulang. Sekilas memang keren nih tempatnya, sepadan lah dengan harganya 15.000 ya, dengan fasilitas yang ditawarkan, terus dengan pembangunan di sini yang sudah cukup megah sekali, tidak monoton ya, bagus lah, keren. Tuh, di depan ada kayak pengerjaannya, bener, tiang-tiang ini nih yang lagi dikerjakan. Mas, apa kalau mau sini bayar lagi, Mas? Anak kamu atas bayar lagi? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Dicat lagi nih, Mas? Iya. Oh. Dapat minusnya tadi satu dari kebersihan bibir pantainya, terus yang kedua ini minim gazebonya ya. Cuman ada beberapa. Ini kalau misalkan pengunjung di sini membludak, ini pasti banyak wisatawan yang mengeluh dengan panasnya suasana di pantai Pasir Kencana. Oke, monggo. Kurang catnya, Pak? Oh. Oh, ini ternyata mereka saling terhubung ini ya. Air di sini itu ya. Ini udah jam 12 ya. Nah, kalau di sini airnya lumayan cukup bening di sini. Timbang tadi. Nah, nih. Terus ini lebih dangkal ya. Ini mungkin hanya sekitar 30, malah nggak sampai 30 cm. Itu kalau di sana lumayan cukup dalam. Bisa sampai 1 meteran di sana. Ini luhur ya. Saya skip dulu. Cuy, lanjut lagi nih. Nah, tadi sempat tanya nih sama petugas di tiketing tadi. Ternyata semua wahana di pantai Pasir Kencana ini free, gratis semuanya. Termasuk menara ini. Menara Batik ini semuanya free. Tadi saya tanyakan ada beberapa wahana di sini. Salah satunya menara pandang, ada lagi kolam pasir, terus panggung keong. Nanti kita bedah lah satu-satu. Ini saya mau naik ke menara pandangnya ini. Ini tingginya sekitar 10 meter, bahkan kayaknya lebih ini. Kita coba mau naik ke atas. Ini free ya, tadi katanya free.
Naik ya Pak. Ini lantainya terbuat dari kayu. Ini ada pembatas terbuat dari besi di sini. Bentuk dari tangga ini memutar. Jadi di sisi lain capek karena menanjak. Di sisi lain pusing karena ini memutar. Nanti akan saya jelaskan wahana apa saja sih yang ada di pantai Pasir Kencana. Yang tadi sudah dijelaskan oleh pegawai tiketing di bawah tadi. Kalau menurut saya ini keren banget. Tapi tadi ada beberapa yang saya baca di ulasan itu yang mengeluhkan mengenai tiketnya yang terlalu mahal katanya. Tapi menurut saya ini cukup sepadan lah dengan tiket yang tadi 15.000 ya. Sepadan lah dengan fasilitas yang disediakan dan juga terawat nih fasilitas di sini. Contohnya dengan tiket yang mungkin hampir sama, yaitu di Pantai Menganti di Kebumen itu 20.000 tuh di sana. Di sana itu yang bikin berbeda dengan Pantai Pasir Kencana ya, pertama pasti pantai selatan dan pantai utara, dan di sana itu ada jalur pedestrian tuh, bisa memutari jalur pedestrian itu dari parkiran sampai ke parkiran lagi, dan di situ juga fasilitasnya banyak. Loh, kok belum nyampe ini? Nah, ini udah agak sedikit pusing ini. Ini kalau boleh saya ukur, ini lebih dari 10 meter. Dan ini hampir sampai di puncaknya. Ini temboknya agak sedikit pendek ini harus menunduk. Nah, oke, kayaknya udah sampai nih. Oke, betul sekali. On the top, Menara Batik Pekalongan. Oh, di sini ada rumput sintetis. Nah, saya langsung katakan minusnya dulu. Tidak ada atap di sini. Ya. Tidak ada atap. Jadi pawanas, kita udah capek dari bawah jalan kaki dan agak sedikit pusing. Terus sampai di atas ini tidak ada atap, jadi panas banget ini. Tapi kalau sore atau pagi ya cocok lah. Ya begitu panas. Baik, dari sini ini terlihat, saya jelaskan dulu kolam renangnya di bawah sini. Tadi udah ke bawah ya. Sini kolam renang. Di sana ada musola di bawah sana. Terus bibir pantainya di sini. Tapi tadi udah saya berikan gambaran. Di sana itu masih banyak sekali sampahnya. Ini merupakan jogging track atau skywalk. Asik. Nah, ini jogging tracknya. Ini memutar lagi. Ya, sampai ke sana tuh. Terus lagi ini merupakan panggung hiburan atau biasa yang disebut dengan panggung keong. Terus ada di belakangnya lagi ini nih panggung budaya. Nah, ini panggung budaya. Ini lebih kecil ya skupnya daripada panggung keong di sini. Terus lagi kolam pasir. Ini kolam pasirnya. Nah, di sini. Jadi di atas ini terlihat dengan jelas wahana-wahana yang ada di Pantai Pasir Kencana. Keren. Oh, ini ada juga tempat bermain anak di sini nih. Nanti
Saya akan kupas satu persatu. Tadi kolam renang sudah, musola sudah, kamar mandi sudah, bagus banget. Terus bibir pantainya juga sudah. Ini menara batik juga sudah. Ya, ini minusnya cuma satu ya, nggak ada atapnya. Pawana sekali. Yuk kita turun lagi. Ini kita akan menuju ke kolam pasir. Habis itu kita lihat panggung keongnya, terus ke panggung budaya. Terus terakhir di taman bermain anak di situ. Oh iya, taman bermain anak terakhir. Kita turun dulu. Lanjut, ini dari Menara Tower ke sebelah timur. Ini merupakan wahana kolam pasir. Nah, biasanya terutama anak-anak kadang-kadang kan mereka bermain, kalau yang nggak suka dengan air laut biasanya mereka bermain pasir lautnya ya. Nah, kalau tadi saya lihat di bibir pantainya kan agak sedikit kotor ya, bisa saya sarankan anak-anak teman-teman lebih baik di sini, di kolam pasir di sini. Ini cukup lumayan luas. Kadang-kadang bikin itu ya, bikin bangunan-bangunan apa, bikin bentuk-bentuk apa ya bisa di sini di kolam pasir. Luas banget ini. Berada di depan panggung keong. Ini panggungnya, depan panggungnya, terus di sebelah menara batik. Nah, ini menaranya ini ketutupan sama pohon. Lanjut, ini menuju ke panggung keong. Kenapa dinamakan panggung keong? Karena atapnya mungkin ya yang bentuknya mirip dengan rumah keong. Lebar dan luas. Dan ini tadi sempat tanyakan, memang sudah beberapa kali panggung ini dijadikan sebagai tempat konser. Tepatnya bila di waktu-waktu musim liburan, entah itu liburan musim panas atau libur akhir tahun ataupun habis lebaran. Di sini biasanya diadakan pentas musik di sini. Cuman cukup besar nih panggungnya di sini. Oke. Ini kita bergeser lagi ke panggung budaya. Ini di utaranya panggung keong. Oh, ini ada souvenir dan oleh-oleh khas Pekalongan. Ini di Pantai Pasir Kencana juga buka sampai jam 9 malam ya. Jadi misalkan teman-teman kalau kesini pas malam juga bisa. Wisatanya resik, rezekinya apik. Wisatanya bersih, rezekinya bagus. Oke. Nah, ini kita naik ke panggung budaya. Bedanya dari panggung keong tadi, di sini terdapat tribun ya untuk penonton, ada tribunnya. Kalau di sana kan plong ya, tidak ada tribunnya. Tapi untuk masalah kapasitas ataupun lebar atau luasnya, ini lebih luas panggung keong ya. Ini lebih kecil nih skupnya di sini. Panggung budaya, mungkin pentas-pentas budaya, tarian atau semacamnya. Nah, ini ada musola lagi di belakang persis panggung budaya. Berarti toilet di sini ada 2 buah, di sebelah barat dan ini di sebelah timur. Di sebelah barat tadi, di baratnya persis Museum Batik. Terus di sebelah timurnya ini di belakang persis panggung budaya. Tadi habis bilas
atau tepatnya mandi di tempat bilas tadi. Terus coba saya cek masing-masing kamar itu airnya berfungsi dengan baik, cuma ada beberapa pintu handle kuncinya itu nggak ada, hanya 1-2 lah tadi, tapi selainnya itu ada semua, normal semua. Baiklah, menuju ke tempat terakhir. Ini merupakan wahana bermain anak. Ini sepertinya kolam juga ya. Ini sepertinya kolam juga. Di situ soalnya ada tulisan kolam anak di sini. Tapi ini udah dikuras. Itu ada waterboomnya kecil di situ tuh. Saya kira ini taman, ternyata bukan. Ya. Oh ya, ke sini aja kayaknya enak ini. Lewat jalur ini nih. Ini saya katakan pantai terbaik lagi di Kabupaten Pekalongan. Bagus ya. Sebelumnya di Pantai Kertosari itu juga bagus, rapi, walaupun tidak sebesar di Pantai Pasir Kencana ini. Tapi Pantai Kertosari saya suka itu adalah kerapian dan kebersihan. Terus kalau di Pantai Pasir Kencana ini yang saya suka adalah pembangunan fasilitasnya di sini. Cukup baik, bagus, dan banyak bangunan yang unik-unik. Kalau ada yang bilang mengenai tiketnya mahal, kalau menurut saya ini nggak mahal lah. Ini sudah sepadan dengan fasilitas yang ditawarkan. Ada loh, ketika masuk ke suatu tempat wisata, kita udah bayar nih tiket nih. Begitu masuk, mau ke suatu wahananya itu harus bayar lagi. Ada kan yang seperti itu. Tapi di Pantai Pasir Kencana ini semuanya free. Sudah termasuk tiket awal tadi yang udah kita bayar. Mau kolam renang kek, mau di kolam pasir kek, mau di Menara Batik, itu semuanya free, gratis, tidak dipungut biaya lagi. Keren sih memang ini tempatnya. Minusnya cuma satu tadi, kebersihan di area bibir pantainya di sana agak kotor di sana. Dan untuk menara pandangnya di sana tadi nggak ada atapnya, jadi agak agak terasa panas banget. Oke ya, ini gambaran dari Pantai Pasir Kencana. Intinya bagus, pantainya bagus. Saya mau ke timur lagi, ke arah sana lagi. Oke, tetap jaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya.